Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novianti Ardini. Saya dari kelas A, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, angkatan 2020, dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan dalam sistem budaya dan dinamika. Kebudayaan juga bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan kebudayaan terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut sebagai dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan akan terus-menerus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Proses dinamika kebudayaan berbeda-beda, ada yang berlangsung secara cepat, ada pula yang berlangsung secara lambat. Apa itu kebudayaan? Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Kebudayaan menurut Konjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur kebudayaan sistem religi. Unsur kebudayaan yang pertama adalah sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi ini menyangkut dan berkaitan dengan keyakinan seorang individu. Unsur kebudayaan sistem religi dianggap sebagai salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, masyarakat Bali memiliki kepercayaan untuk mengadakan pemakaman pada orang yang telah meninggal dengan cara dibakar. Kepercayaan tersebut kemudian membentuk sebuah budaya yaitu ngaben yang hadir di Bali. Yang kedua, unsur kebudayaan sistem bahasa. Bahasa merupakan alat yang diciptakan oleh manusia agar mempermudah setiap individu berinteraksi. Sistem bahasa juga merupakan unsur yang dapat membentuk kebudayaan tersebut. Sistem bahasa sebagai unsur kebudayaan dapat dilihat melalui pengetahuan bahasa yang digunakan setiap kelompok masyarakat berbeda-beda dan memiliki variasi serta keunikan tersendiri. Yang ketiga, unsur kebudayaan sistem pengetahuan. Kebudayaan dapat muncul karena adanya ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai gagasan maupun ide dari setiap pencetus kebudayaan tersebut. Sistem pengetahuan dalam kebudayaan secara universal juga berkaitan dengan sistem peralatan hidup serta teknologi. Hal ini dikarenakan sistem pengetahuan memiliki sifat yang abstrak dan berwujud dalam ide setiap manusia. Yang keempat, unsur kebudayaan sistem ekonomi. Unsur ekonomi dapat membentuk kebudayaan melalui sistem ekonomi. Masyarakat menjadi gotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian serta sistem ekonomi juga menjadi fokus kajian yang penting dalam etnografi. Yang kelima, unsur kebudayaan kesenian. Kebudayaan serta kesenian memang saling terikat satu sama lain. Kesenian yang dibuat oleh masyarakat dalam membentuk suatu kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut, contohnya seperti seni tari memiliki makna khusus dan hanya ditarikan dalam ritual maupun upacara tertentu saja. Yang keenam, unsur kebudayaan sistem teknologi atau peralatan hidup. Unsur teknologi dalam berperan dalam pembentukan suatu budaya di daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat pula melalui usaha antropolog untuk memahami kebudayaan manusia melalui unsur teknologi yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh, unsur sistem kebudayaan organisasi masyarakat. Kebudayaan terbentuk melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Konjaraningrat, setiap kehidupan dalam kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat serta aturan-aturan yang telah disetujui oleh anggota masyarakat itu.
Kesatuan sosial yang dekat serta dasar dari seorang individu adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti dari individu tersebut serta kerabat-kerabat lainnya. Selanjutnya, yang bab kedua, saya akan menjelaskan tentang asimilasi dan alkulturasi budaya. Pengertian dari asimilasi adalah pembauran dua hukum budaya istiadat yang disertai dengan hilangnya ciri khas hukum budaya istiadat asli sehingga membentuk hukum budaya istiadat baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan selang orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan, tindakan, sikap, dan perasaan dengan perhatikan keperluan serta tujuan bersama. Nah, ini ada contoh asimilasi. Yang pertama, perubahan gaya berpakaian. Yang kedua, adanya musik dangdut. Yang ketiga, penggunaan baju koko di Indonesia. 4, perayaan Halloween dan Valentine. Yang kelima, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Selanjutnya, pengertian akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Singkatnya, akulturasi adalah proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Contoh akulturasi, misalnya seni wayang yang merupakan perpaduan kesenian Jawa dengan cerita dari India seperti Mahabharata, atau budaya campuran adat Betawi dan Cina yang menjadi kesenian seperti tari cokek atau lenong. Contoh selanjutnya yaitu Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur kebudayaan Hindu dan Jawa atau berbagai bangunan peribadatan lainnya. Bab ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan, mitos, dan religi Indonesia. Yang pertama, mengapa kebudayaan penting? Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar, deep-rooted, dalam sendi kehidupan masyarakat. Mitos dan folklore. Mitos atau mit adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia, dan para makhluk penghuninya, deskripsi tentang para makhluk mitologis, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan sebagai alegori atau bagi fenomena alam sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Folklore adalah suatu kebudayaan manusia kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat. Oleh karenanya, folklore identik dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah telah menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Contoh cerita mitos atau myth seperti Nyi Roro Kidul, Jawa Tarup, Dewi Sri, Aji Saka. Sistem religi di Indonesia, Konjaraningrat, mendefinisikan religi yang memuat hal-hal tentang keyakinan, upacara, dan peralatannya, sikap dan perilaku alam pikiran dan perasaan di samping hal-hal yang menyangkut para penganutnya sendiri. Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk mendapat
untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan 3 unsur lain, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan suatu umat yang menganut religi itu. Nah, ini bab yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang benturan dan konflik kebudayaan. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan etnis yang tentunya memiliki keberagaman dalam budaya. Keberagaman ini kemudian memunculkan perbedaan budaya antara sagu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, terkadang terdapat pandangan yang saling bertolak belakang antara budaya, di mana hal yang dianggap biasa dalam budaya A dapat berarti sebaliknya atau dianggap tidak sopan dalam budaya B. Ada contoh kasus, yaitu kasus Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau lebih dikenal dengan GAM adalah sebuah kelompok separatis yang ingin berpisah dari NKRI. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan akan sistem pemerintahan pusat ditambah adanya provokasi pihak lain. Konflik ini baru mereda di tahun 2006. Setelah terjadi tsunami besar di Aceh, konflik ini bisa digolongkan sebagai konflik vertikal karena pihak yang bertikai adalah kelompok masyarakat tertentu dengan pemerintah NKRI. Contoh konflik suku Moni dan suku Dani di Papua. Perbedaan budaya dinilai sebagai hal yang dapat menjadikan konflik memanas dan berubah menjadi perang antar suku. Namun ternyata perang kembali pecah kendati pemicu utama soal rebutan lahan untuk jalan Trans Nabire sebagaimana tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan. Warga suku Moni dan suku Dani sudah bersiap-siap untuk perang di distrik Kuala Kencana, Kampung Jayati, Timika, Papua. Masing-masing kubu juga melengkapi diri dengan busur dan anak panah yang siap dilontarkan ke arah lawan perang. Akibat perang antar suku ini, belasan orang dari kedua belah pihak mengalami luka-luka. Sebenarnya, akibat bentrokan yang sudah berlangsung secara 3 bulan terakhir, belasan orang meninggal dunia dan ratusan orang dari kedua kubu mengalami luka-luka. Terdapat perbedaan dari kedua konflik tersebut, yaitu kasus Gerakan Aceh Merdeka bersifat vertikal, konflik suku Moni dan suku Dani bersifat horizontal. Keduanya merupakan tragedi berdarah yang kita harapkan tidak terulang lagi. Penyebab terjadinya konflik kebudayaan. Yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Konflik yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu yang keempat, faktor perubahan sosial. Perubahan posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat juga menyebabkan konflik. Perubahan sosial yang menurun di mana seseorang turunnya kedudukan individu ke posisi atau kedudukan lain yang lebih rendah derajatnya dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.